Action. Aduh, komdak. Pemirsa, saat ini seorang penyanyi dangdut papan atas Ayu Ting Ting tengah disibukkan dengan sebuah kesibukan baru, yakni mengurus anaknya. Udah, cukup ya? Tahu aja fakta kan? Fakta dong, Maksudnya fakta. ketakutan aja dia. Baru udah kita kasih tau ngomong ini jahat-jahat aja dia kagak mau ya. Fakta, fakta. Oh, fakta. Saya membawakan fakta. Kalau gua- Aku juga fakta, iya, cuma fakta. nggak bener aja. Fakta ya. Pemirsa, Oh iya, acara infotainment ya. Anda mengecewakan lelaki itu. Benarkah Bopak bercerai karena Udah. Ali. untung gua Tapi kan kalau masih di situ. Feni Rose yang gue inget waktu dia lagi ngebahas Ki Anom gitu ya. Nah. Iya kan dulu awal-awal silet tuh ya. Kebo bule itu dulu. Iya kan kebo bule gitu ya. Kebo Oke, bule tapi gini, menyusuri hutan. dimusuhin gak sih sama artis pada saat lagi bawain acara infotainment? Saya nggak tahu ya kalau mereka musuhin aku pokoknya. Kan kita nggak tahu Karena ya. itu ada sebenarnya kan ada skripnya kan. Kalau ditakutin ya. Ditakutin ya. Jadi misalnya ada artis gitu ya punya kasus misalnya gue kenal sama Ayu Ting Ting. Baik nih kita yang ngobrol. Tiba-tiba Ayu Ting Ting ada punya masalah rumah tangga. Itu kalau ketemu sama aku tuh bisa-bisa Ayu Ting Ting yang pernah nggak lihat gitu itu pernah tuh kayak gitu. Ada. Bukan karena kesel karena takut. Takut Aku diberitain. Nanti takut jadi dia- bahan omongan di bahan infotainment Bener itu. sih kalau bawain berita Padahal itu kan- masuk orang. Hah? Ngebawainnya bikin kecewa orang yang nonton. Siapa? Benar gak omongannya? Yang mana? Ye. Yeay Eike. Enggak, karena memang sebenarnya Waktu tuh kalau- zaman Yeay kan bukan Eike loh. Iya untungnya begitu ya. Ya udah lah, makanya kalau infotainment tuh yang soft tuh obsesi aja udah lah. Apalagi? Apa? Tanya Kalau sama Ayu Ting Ting obsesi, coba tuh. aduh itu hostnya. Kalau diobsesi hostnya nih, orang nggak telanjang jadi telanjang. Enggak. Saya selalu baik beritanya. Ditelanjangin beritanya gitu ya. iya. Oke, nah tapi sebenarnya menjadi pembawa acara infotainment berapa lama tuh? 9 tahun. 9 tahunan. 9 tahun sama yang infotainment itu. Oh. Terus ada lagi habis itu infotainment lainnya juga ada. Kenapa tidak balik lagi ke infotainment gitu? Maksudnya? Maksudnya balik lagi jadi pembawa acara pembawa acara infotainment? Apa jenuh kali? Nggak, tahun lalu sempat bikin infotainment. Iya. Oh iya. Jeremy Teti. Iya itu. Iya Jeremy Teti. Ya nggak tahu ya. Sih sebenarnya nggak ada masalah sih mau jadi pembawa acara infotainment, cuman mungkin belum jodohnya aja. Itu PH apa? Kalau misalnya bos mau nawarin nih. Boleh. Produser. Semua orang yang datang ke sini tawarin ke gue, gila nih anak nih kadang nih. Oh boleh bos. Iya. Ini ada Saya aja gila-gila nggak ini orangnya. gila. Iya. Tapi gini, kalau ngomongin tentang perjalanan menjadi seorang infotainment, properti, olahraga, lebih nyaman mana sekarang ini untuk seorang Feni Rose? Sebetulnya semuanya sih menarik, menantang. Kalau infotainment yang kemarin yang 9 tahun itu kan kita seperti monolog Ya. gitu, seperti bercerita. Itu ada keasikannya Ya. tersendiri karena kita bisa memainkan intonasi. Dengan kita ngomong aja kita bisa bikin drama sendiri Iya. gitu ya. Kalau olahraga itu juga sangat menantang karena kita sambil olahraga, sambil ngomong, sambil ngafalin gerakan, sambil ngatur nafas gitu. Jadi itu tantangannya sebagai seorang presenter. Itu karena nggak gampang, makanya lu semua pada olahraga di sini. Ya, lu tuh kalau dikasih tau sama Afgan suka nggak ngerti. Hura. Afgan aja ya. Ruben Onsu. Hah? Bopak punya saudara kok rambutnya sama banget sih lo. Rambutnya cakep banget kayak landak rambut lo. Kok mukanya kok bisa sama-sama kayak garpu sih gimana sih? Garpu tajam banget. Oke, nah tapi kalau Goceng. ngomongin tentang perjalanan dari Feni Rose sampai sekarang ini gitu ya, menjadi pembawa acara semua acara. Ya. Ya sekarang ini tiba-tiba kalau Feni Rose beralih ke properti, orang nonton, lo percaya atau tidak ya? Pemirsa ini percaya atau tidak? Saya beli properti di bilangan Kelapa Gading itu gara-gara dia. Apartemen itu ya. Sekarang juga besok harga naik. Hari itu gue telepon juga, besok gue datang. Ya, bener-bener jadi Berarti dia terpengaruh karena- sama gue. karena bisa Pemirsa, pembawa acara karena pembawa acara itu bisa mempengaruhi banget untuk meyakinkan semua Berarti penontonnya. dia berhasil dong sampai mempengaruhi Berhasil. seorang Ruben Gue aja. Onsu. Kasarnya saya aja sama-sama pembawa acara yang ngomong begini doang. Ini si Feni Rose kok bener iya kali ya. Gue bener bagus. tapi emang Tapi bener. bener bagus kan? Bener. Saya pun pernah berkunjung ke tempat Bensu bagus. Bagus. Udah beli?
Ya belum. Ben Saya sudah. belum berkunjung. Nah, mulai Nanti lagi. kalau saya sih pasti beli. Kalau Anda? Ya ilah harta udah kebanyakan bingung. Iya. Beli apa? Beli buat siapa? Istri Rumah, belum ada ya. rumah berapa rumah? Rumah 3. Rumah 3, mobil Mobil 3. 3, tanah. Tanah ada di Lewiliang. Sekarang tinggalnya di mana? Numpang lagi. Oke, baik. Tapi kalau ngomongin, nggak apa, jangan nanggung, tepuk tangan aja. Enggak kan, di Jangan acara TV karena jangan puasa tepuk tangan, lemas kan? ya. Tepuk tangan. Nggak apa-apa Pak. Maksudnya kalau lagi gitu tepuk tangan kan, nanti Iya. biar kesannya nggak garing gitu, ngerti nggak lo? Benar. Jangan kayak puasa ya. Iya. Kamu ini calon legend nanti. Legend pembawa acara manapun langsung ratingnya. Acara oke apa yang banget. belum pernah dibawain? Nah, Acara apa ya? Coba sebutin, gue lupa. Musik? Musik mungkin belum ya. Musik belum? Acara horor mungkin. Horor udah pernah ya. udah horor. Udah pernah horor? Udah malah itu naik. Acara musik belum ya. Musik belum pernah. Kalau Feni Rose bawain acara musik kayak apa sih? Mungkin kan sekalian audisi nih sekarang ya. Mungkin semua pada lihat kan? Iya kan? Iya. Teteh ngerti kan? Ini kalau Jiwa gue produsernya. Anda kalau kan gue jadi lihat. acara musik. Ah, Oke, musik. baik pemirsa, sekarang kita akan saksikan band yang berikut ini yaitu aduh band apa ini? Oh, tetap mencibir. Tetap mencibir ya. Bukan, gue tuh nggak hafal band-band. Ya, dengan fokusnya grup band apa gitu. Personilnya aja, adalah grup band apa gue namanya? mengeja langsung otak gue nggak. Portuan. Oh, Fortuan. Ya. Portuan. Enggak lah. Fortuan belum bisa diberi. Enggak usah lu nyanyi lagu gue. Saya akan panggilkan satu sabar ya. bintang tamu lagi ya. Ini cewek cantik juga. Kita akan berbagi pengalaman dalam dunia presenter juga ya. Langsung kita panggil. Ini dia Isyana Bagus Oka. Cucok yang kita berdua ya. Kelihatan. Bagus Oka. Apa? Pasti dari Bali. Bukan. Setengah Bali. Setengah dari Bali. Selebihnya setengah apa lagi? Manado. Waduh, kok sama bos ya? Bos juga begitu. Kalau itu setengah Bali, setengah Bos, Manado. ibu Manado. Oh, oke. Bapak orang Goa. Oke, Isyana Bagus Oka ini adalah seorang pembawa berita. Udah enggak sih? Udah enggak? Sekarang Mantan. lebih banyak talk show. Lebih banyak talk show. Lebih banyak talk show. Oke, berarti kan lebih ke serius Iya. gitu ya. Dan memang yang membuat kamu menarik menjadi pembawa berita tuh awalnya waktu dulu tuh apa? Awalnya seneng aja mungkin ya, memang lebih senengnya yang ke arah serius-serius. Kalau orang kadang-kadang nggak suka politik, saya senengnya politik. Oh. Kalau waktu dulu liputan, nggak suka liputan di istana, saya malah seneng kalau liputan di istana. Ya pokoknya malah bertolak kan ya, orang nggak suka Bertolak kamu malah belakang. suka ya. Heeh. Oh, ya hati-hati aja loh. Kita nggak suka sama bapak, kamu ntar malah suka loh. Hati-hati ya. nggak- berarti juga. Mewakili dari jiwa bos. Suka politik. Kenapa bisa? Pol itu Pilih. kan tempat Kesana. berkumpul. Tik itu kan itik. Dengerin Jadi dulu tempat dong, orang berkumpul lagi nanya, itik. ngomong aja lo ah. Ibu mau kemana sih? Emang kalau orang kerja main hati kan sensitif. Jangan suka sebel lo ntar jatuh cinta. Masa saya jatuh cinta sama Dakocan? Ketok dulu ketok. Oke, Isyana. Lagi rojak tanya. Tapi pernah nggak lagi Al, diam dulu. Iya, saya. Pernah nggak prompter mati gitu lagi bawa acara itu? Pernah. Pernah. Terus kamu nyingkapnya gimana tuh? Biasanya kan kita udah tahu ya beritanya apa dan ada backup kertas di bawah kan biasanya juga tetap ada. Tapi ya biasanya karena kita yang biasanya bikin beritanya juga, jadi ya improve aja. Jadi apal Udah aja lah. improve aja gitu ya. Biasanya kalau baca berita gini loh, dia yang ngendaliin prompter sendiri. Bikin Ada yang gitu, ada yang enggak. Ada yang itu, ada yang enggak, Bu. Beda-beda TV enggak? Masing-masing TV beda-beda. Pernah yang injek ada yang pakai tangan, gitu. ada yang diputerin. Oh, ada yang diputerin. Masing-masing beda-beda. Kalau Bopak jadi pembawa berita gimana dia? Duduk aja dia kagak nyampe kakinya gitu. Ke situ sampai nggak? Kalau gua mah masih nyampe lalu lu gitu. Ayo, sampai ayo. Ya, Dia lo mah sama nyampe. gue aja pendekan gue. Tinggian gue.
Oke, nah berarti kamu punya idola nggak? Maksudnya pembawa berita idola kamu sendiri? Ayo Ting Ting mungkin. Ayo, boleh, ayo kalau Lu mah nanti jadi pemburuan pembawa berita, pemburu beritanya. Bapak ih pedis banget buat infotainment ini. Ada Siapa? suka, ada di CNN, ada namanya Christian Amanpour sama Anderson Cooper, dari dulu emang paling suka itu. Itu kamu paling favorit. Kalau Indonesia? Rosiana Silalahi, sama Arya Suditomo, Putra Nababan, ya senior-senior saya semua lah. Jeremy Teti mungkin. Iya, kalau dia nggak sebutin ya berarti dia nggak Pas fair. juga, Kalau dia nggak sebutin, karena Jeremy Stoti baik banget orangnya. Iya, iya. Baik banget ya. Mukanya plastik banget nih. Plastik maksud- bohong banget nih. Baik banget ya. Benar. Emang orangnya baik. Oh. Emang orangnya baik. Ada apa antara Jeremy? Oke, tapi Jadi sebenarnya sebenarnya- hal yang paling sering dilakukan oleh seorang pembawa acara adalah kita harus sering baca buku. Oh harus. Oh. Ya, sering baca buku. Koran, majalah. majalah. Ya kalau sekarang kan juga harus koran majalah juga ya, karena Iya. kan internet, website. Oh yuk, jangan semuanya baca kan. komik yuk. Gak apa-apa juga baca komik kali. Nggak apa-apa baca juga. Gak apa-apa, kan gak Berarti masih baca mending berita. baca komik daripada Nggak lo. baca berita. Jadi Baca sukanya cewek politik ya. Dulu cari suaminya yang suka politik Enggak juga nggak? sih, enggak biasa aja sih. Sekarang suami bekerja di? Karyawan biasa. Tapi suka debat politik gitu. Enggak juga sih. Oh enggak juga ya. Masih Oke, rahasia. tapi gini, pernah nggak sih Feni Rose tertarik untuk masuk ke Jadi pembawa- anchor. Kita kayaknya sebenarnya satu alma mater loh Mbak Feni. Iya, dia HI ya. Heeh. Aku antropologi. Oh, tapi pernah tertarik nggak? Sebetulnya pernah tertarik. Waktu itu bahkan aku pernah bikin tutorial buat news anchor itu yang disebarin ke kampus-kampus. Itu yang jadi modelnya aku dulu sama Aris Sudarsono. Cuman pertimbangannya waktu itu kenapa akhirnya nggak jadi anchor, karena anchor itu ada ikatan kontraknya, jadi nggak boleh kemana-mana. Nggak Sementara boleh freelance ya? Nggak boleh freelance, nggak boleh main iklan, nggak boleh apa, nggak boleh apa. Nah, Oh aku iya, itu juga suka. aku juga sempat masalah tuh iklan-iklan tuh, karena dulunya kan aku iklan. Iya. Terus sudah gitu tiba-tiba ditarik masuk ke salah satu stasiun swasta. Tiba-tiba nggak boleh siaran karena iklannya masih tayang. Oh gitu, kamu di grounded. Jadi liputan aja dulu gitu. Akhirnya pindah deh ke TV yang lain yang nggak apa-apa gitu, tapi nggak boleh iklan lagi. Tapi yang udah lalu biarlah berlalu gitu kan. Terus kalau Jangan colek-colek dong. iya, Oh, iya. pengalaman wawancara siapa aja yang paling berkesan? Nanti, akan Banyak. dijawab nanti ya, nanti Oke, dijawab. tahan dulu ya. Tahan dulu ya. Biar Kita sekarang. penasaran, biar Minta penasaran. sekarang. Ntar aja penasaran. Sabar dong. Bapak lu diam deh lah. Kita akan Bulan puasa Jangan, nih. jangan. Yang tadi gua marah di-cut aja ya. Ini live Pak, live. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di ada aja. Tepuk tangan. Pemirsa, kembali lagi di Ada-Ada Aja. Kita akan membahas kisah-kisah yang patut dan layak untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam ada-ada aja. Bagus, bagus. Bagus, bibirnya udah Ini keriting. nih. Bagus. Bener Kalau perempuan Gue stres, ngeri pas lagi Feni Rose pada saat lagi kayak gitu, gue takut nggak balik. hey, coy, coy. Secara tajam. Hey, balikin Ah, duit tuh. gue. Bagus, jadi nggak Tapi, perlu. tapi akhirnya justru awal itu dari siapa sih? Dari Feni Rose dulu atau gimana sih? Atau memang karena produsernya yang minta? Enggak, sebetulnya itu karena aku di awal, aku tanya konsepnya apa sih sebetulnya. Terus ya mereka bilang kayak news lah gitu. Jadi itu sebetulnya aku menginterpretasi acaranya, dari skripnya, dari set studionya, dari beritanya. Jadi waktu itu aku tuh ngebayangin itu adalah seperti berita kriminal gitu. Oh, Bisa selebriti, karena berita pertama waktu itu kalau nggak salah tentang ada satu selebriti yang ditipu sama pacarnya, uangnya dibawa kabur. Jadi itu kan sebenarnya berita kriminal. Jadi bahwa ini begitu. Nah masalahnya adalah kameranya tuh deket banget nih. Kalau ini kan kamera jauh ya, itu kamera deket tuh di situ doang. Jadi gimana bibir aku tidak sangat fokus ya kan pada saat itu. Sementara kalau ngomong kan karena gue tuh dulu punya obsesi jadi news anchor kan, Iya. artikulasi, intonasi gitu kan harus jelas. Harus jelas dan tepat Dan gitu ya. kameranya deket, jadi bibirnya begitu ya kan, jadi jelas. dan itu dihafal. Dihafal. Tapi ibaratnya justru acara itu jadi terkenal gara-gara Feni Rose. Oh, gitu ya? Kan? Karena memang awal. Iya, karena kan- boomingnya. Karena kan awalnya kita itu dulu apa namanya ngelihat hostnya dulu kan. Iya, Gara-gara tuh betul. orang pada melesetin Iya. gitu ya. Iya, pertama orang lihat gini, ih jijik banget sih, gitu kayaknya. Enggak, menjadi layak dan patut untuk dibincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet cucok. Oke,
Nah, tapi kalau untuk Isyana sendiri nih ya sebagai seorang pembawa berita, bahkan harus bisa menguasai beberapa bahasa. Dan Isyana sendiri bisa menguasai berapa bahasa? Berapa ya? Perancis bisa katanya. Bisa. Coba Udah Perancis. lupa sih sebenarnya. Oh nggak apa-apa ya. Kalau kamu- Medi baru kalau berbeda. Bahasa apa? Apa itu? Lu itu Bahasa Depok. Depok ya? Depok. coba Apa Isyana, ya, ngomong Perancis. apa ya? Apa aja Apa ya? terserah. Apa ya? Kabar, Maksudnya lu kabar. lu ngomong apa aja yang penting ada Perancisnya, lu bohong aja gua nggak bakal tahu. Apa nggak boleh acara ini ditonton? Iya, maksudnya kan Sampai ke mancanegara. iya, tapi Mancanegara maksud ya? gue, Ke Perancis apa juga? aja yang ngomong. Perancis Prancis juga. juga. Coba Isyana. Apa ya? Bonjour, je m'appelle Ishana. Maintenant, je suis présentatrice dans une télévision indonésienne. Sebong. Saya ucapkan. Cebong kata dia, kata-kata Cebong. Benny Benny juga bisa kayaknya nih, Mbak. cebong. Dia tuh ngatain cebong. Cebong ya, cebongan. 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 Main di kolam. Oh gitu ya. Oke, tapi paling berkesan dari satu pertanyaan Bopak yang belum dijawab pada saat itu. Paling berkesan ketika wawancara dengan siapa? Sih sebenarnya ya, soalnya kan lama juga. Jadi ya, pertama juga acara siapa ya? Presiden. Presiden George Bush lah. Bukan wawancarain sekali ya, bukan wawancarain tapi waktu kita Tapi yang paling berkesan pasti ada satu dong. musik-musik juga kayaknya pas ya. Kayaknya pingin Sesuai lagunya, Ben. kalau misalnya di news aja mungkin nggak Di terlalu pengadilan menarik perhatian cium banyak orang ya. tangan. Di bawah saya untuk tanya yang bagian serius-serius. Dia yang cium ringan-ringan kening. mungkin. Oke. Oke, Benny, sekarang kita akan mencoba. Ramai pada hari ini kan nih ngobrolin ibarat arti di sebuah pengadilan itu bagus sekali. Bagus drama yang Gue nebak toko aja Oh, deh. drama itu beneran. Ini beneran. Yang jelas. Ini segmennya apa, Kuy? Reka adegan. Tebak aja toko apa, Kuy? Itu aja Berani nggak lo gitu? Yang jelas Bukan, begini. beda lagi. Pada Beda saat lagi, kita beda lagi. Enggak, yuk. Tadi dijanjiin nggak dikerjain soalnya. Nggak dikerjain. bentuklah hal yang baik. Ya lu spontanitas dong. Kalau Bopok pada saat Kita masuk ke tebak wajah toko dan menanamkan suatu kebaikan untuk istri ya. Seperti yang dikatakan Mbak Ferry tadi. Mereka tuh suka ngalah jalan banget. Tapi kalau kasih tahu spontanitas Bopak yang ada keributan dengan keluarga itu gimana? posisi Oke, Bopok pada saat itu bukan lagi salah di gue ya, ruang salah kreatif tunggu. loh dia. Itemnya baru-baru terus loh Kita dapat nomor Kreatif 19. namanya kreatif ya, itu Iya, baru. Isyana terlebih dahulu. Beban berat, beban berat. Coba perhatikan toko yang pertama. Selamat deh. Ini Bill Clinton. Bill Clinton. Toko yang kedua. Nah, lo Ali Sadikin. Siapa? Ali Sadikin. Ali Sadikin. Makin berat. Toko yang ketiga. Ini Bung Hatta. Bung Hatta. Asik ya. Ini benar-benar susah-susah dikasih ke gue semua nih. Toko berikutnya. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Toko berikutnya, ngadep depan aja, Isyana. Nah, Tunggu, Gayus Tumbun. Gayus. Bukan Gayus Tumbun, sorry. Gayus Tumbun mah PDIP ya. Ini yang nonton tenis ya, nonton tenis yang nonton pakai tenis rambut waktu itu pakai palsu. rambut palsu, kasus korupsi, pajak. Ya. Sip, untuk masih Kasus ingat dikit lah korupsi ya. pajak. Pajak. Oke. Dan udah selesai semua? Bisa dijawab semuanya. Nilainya berapa nilainya? Aduh, jangan artis ya, gue nggak ada yang kenal. penokohannya agak sulit dong, wuih. Hei, lu artis nggak ada yang kenal, lu pembawa acara infotainment. Nah. Lu apaan, lu pembawa acara animal lu? Kan gue cuma ngapalin skripnya, mukanya nggak Feni. gue apalin. Feni Rose. Ya. Yuk. Ketika fotonya kita keluarkan, Oh, sebutin gosipnya. Astaga. Ih, ya Allah, aku tuh nggak pernah ngegosip. Ya Allah, itu kan dosa. Gibah, gak pengen gibah. Lu nggak pernah gosip. Bertahun-tahun mulut lu sampai melintir.
Itu kan hanya ngomongin Foto orang. yang pertama, Feni Oh, Rose. gosipnya Angel Elga ini saya ingat banget ya gosipnya waktu itu pernah di apartemennya didatangi oleh seorang tokoh dangdut. Jadi itu ribut semua infotainment menunggu di depan pintunya. Oke. Itu waktu dia pertama kali muncul di dunia entertainment. Tapi sekarang kan udah jadi berhijab ya. Udah jauh lebih baik lagi ya. Oke, ibu udah rem-rem ya ngomongnya, kelihatan banget kok. Foto yang berikutnya. Nah, ini juga nih. Oh ini si Nikita Mirzani nih. Oh kalau dia sih beritanya kebanyakan tentang berantem ya. Berantem. Nah Masih ya kalau tajam. sekarang sih sudah menikah, tapi juga ya sedang ada Iya, proses juga awas ya. gitu. Masih tajam. Foto yang ketiga. Ketiga. Nah ini saya ingat banget pertama kali muncul namanya Wulan Sari ya. Iya. Terus habis gitu dia duet sama Maya, Iya. 200. Kemudian ribut. Pernah sempat ada satu kejadian yang kemudian menjadi ekspos berat ketika ketika Ahmad Dhani mau dipanggil, Iya. ya mau dipanggil ke panggung nih, mereka lagi manggung, tiba-tiba Mulan nyeletuk gini, iya ini suami kita bersama. Itu aku ingat sekali. Oh iya. Masih tajam. Seru ingat gosipnya kan ya itu ingat. Iya. Oke baik, ada lagi foto berikutnya? Ada. Foto berikutnya. Alay gila. Lu songong sama gue, siapa tadi yang masukin foto gue? Foto ini apa yang kamu tahu? Ah, elah. Aku tuh kalau lihat Ayu Ting Ting, sebenarnya aku tidak terlalu memperhatikan Ayu Ting Ting. Aku terpukau dengan bapaknya. Itu seru kalau di wawancara tuh statementnya seru. Makanya besok-besok jangan nongolmu di infotainment, lu dekat artis jadinya. Abdul Razak ya sorry pintu tertutup. Set. Iya. Bagus, saya akan menutup pintu bagi orang-orang yang sudah menyakiti hati saya. Kenapa saya bertindak seperti itu? Kalau Anda tidak merasakan seperti apa yang saya rasakan, jangan pernah komentar. Curhat lagi. Curhat lagi. Masih tajam. Masih tajam gimana Bapak? Gila Masih ini, tajam ya. Masih Ayu ini, tajam. ini waktu nyanyi masih di kebun-kebun nih ya. Iya. Oke. Satu foto lagi. Satu. Apaan? Ruben dong, Ruben. Nih kalau bopak itu ya ya Ih, kalau enggak, itu enggak. Boro-boro Chris John. Lu lihat dong. Dia berdiri, belakangnya motor-motor, tukang parkir motor. Oke, silakan Feni Rose. ini kalau bopak tahu gosipnya adalah begitu muncul di televisi langsung tiba-tiba banyak cewek-cewek cakep berantem ngerebutin bopak. Itu yang menjadi ingat banget. Di kepala bener Itu deh. nempel banget di kepala. Karena tuh cewek-cewek pada nyembah berhala. Oke, baiklah. Isyana sampai terpukau. Isyana sampai terpukau, gila lu Feni Rose tahu semua. Hah? Nyanyinya di kamar mandi. Oh, Oke, ada lagi nih. Isa kita tantang untuk bawain acara infotainment. Oh, mau acara entertainment. Iya. Cerita adalah Nyanyi aja deh, kedekatan nyanyi antara aja. Ayu Ting Ting. Dia nyanyi aja, nyanyi. Oh, nyanyi, mau nyanyi atau bawa acara infotainment? Nyanyi. Nyanyi apa? nyanyi tentang infotainment. Pembawa acara infotainment aja, pembawa acara Pembawa acara infotainment. infotainment, Iya, ngomongin kedekatan Ayu Ting Ting dengan Bopak. Ah, Coba. elah. Saya itu ditawarin acara waktu itu kemarin, terus terang waktu itu ya, sempat ditawarin bawain acara infotainment, gak bisa. Dia ditawarin acara Gak bisa, saya bilang, aduh mbak. Iya, coba, dicoba, di sini Coba. dicoba. Kan segala sesuatu itu kita harus mencoba. Iya? Ayo sayang, kamu pasti bisa. Beritanya adalah tentang kedekatan Ayu Ting Ting dengan itu si idol itu. Jangan. Aku tuh gak ngikutin gosip Cuek, loh. cuek. Enggak, harus menjadi gosiper coba. Ini kan tantangan, tantangan. Nyanyi aja lah. Apa? Nyanyi aja deh daripada jadi bawa infotainment gak bisa. Enggak, sorry. Aku aja tentang aku Semakin menolak, Semakin salah semakin jadi ya. Oh, semakin didesak ya. Soal saya aja, Jadi apa tuh? terserah.
Gosipin saya sama siapa kek? Terserah. Oh iya. Ayo ini aja sama Bapak. Keberitaan boleh ya? Udah, boleh. Oke, gitu ya. Lagi pasrah Siap. nih. Iya deh. 3, 2, cari lampu yang menyala. Tapi saya kan nggak bisa Kalau yang nggak kuat kayak silakan lambain tangan. agak Gaya Isyana aja, gaya Isyana. kayak Isyana ya. Ini ngeliatnya kemana? Ke Komdak. Jauhan! Jauhan! Sama aja. Kan nama ini TV nengokin kamera juga. Tuh, action. Aduh, pemirsa, saat ini seorang penyanyi dangdut papan atas Ayu Ting Ting tengah disibukkan dengan sebuah kesibukan baru, yakni mengurus anaknya. Udah, cukup ya? Tahu aja fakta kan? Fakta dong, Pastinya fakta. ketakutan aja dia. Padahal udah kita kasih tau ngomong ini jahat-jahat aja dia kagak mau ya. Fakta. Oh, fakta. Saya membawakan fakta. Kalau gua- Aku juga fakta, Oh iya, cuma fakta. nggak bener aja. Fakta ya. Fakta buruk aja kalau saya. Gue otaknya kalau ketemu Fendiros maunya ngerumpi aja. Otaknya ya. Tapi kalau menjadi seorang presenter kan terkadang terlihat di mata orang kan gampang. Apalagi paling gampang itu ketika orang lagi mencaci ya. Ya, dan bahkan sebenarnya pekerjaan kita itu punya banyak resiko. Ya, banyak resiko dan memang hal yang paling kalian hindari ketika kalian melakukan kesalahan itu apa? Misalnya salah mengucapkan nama atau gelar atau apa kalau Oh pernah salah ketua BPK bilang KPK nggak sengaja gitu ya, untung diralat langsung sama BPK, oh iya BPK bukan KPK KPK. jadi BPK. Kan kadang-kadang kan suka keselimpet-selimpet ya, Oh, iya. apalagi pada saat kita misalnya lagi talk show gitu kan, kadang-kadang kan kita suka Iya. seleo lidah. Kalau yang KPK. fatal pernah? Fatal apa ya? Fatal, paling ada lalat aja ya nempel di hidung pas lagi baca berita tuh agak fatal dikit. Agak takut gitu kalau ya. lalatnya masuk mulut. Gila, Kalau ini begitu aja kan sih. Nempel di muka. Oke, tapi kalau wawancara pejabat kesulitannya apa sih tingkat kesulitannya? Kalau pertama-tama sih waktu awal-awal jadi reporter takut lah ya. Iya. Wah, ketemu menteri, wah takut banget. Lama-lama di istana. terbiasa deh ya. Bukan cuma terbiasa, kayaknya menterinya yang takut kalau kita bawa begini kan. Oh gitu. Karena kan kabur-kabur kadang-kadang. Di istana tuh ada satu kayak jalan masuk kalau mau ke kantornya presiden. Itu kadang-kadang kita tuh suka kerubung di situ. Menterinya kadang-kadang ada yang kabur tuh sampai lewat rumput ke jalan aspal sananya lagi untuk hindarin kita. Oh. Udah kayak Jadi kayak paparazzi pengalaman di istana bahkan udah sering banget gitu ya. Lumayan lama sih beberapa tahun. Lumayan Sampai beberapa menteri tahun. takut bisa lari ke rumput. Bukan sama saya loh, sama semua wartawannya gitu, Oh, main menghindar, rebutan, menghindar. kalau gitu. Oh rebutan ya, kita rebutan kalau lagi di liputan istana, itu emang kalau- berebut. Kalau lagi liputan di sana, kalau lagi makan siangnya di mana? Makan siangnya kita dapat nasi kotak, Bu. Oh, dapat Ada- juga? Ada nasi kotak. Ada nasi kotak. Di Jadi depannya kalau ada kita ruang mau makan tunggu siang, lu ke gitu. istana aja tuh proper liput. Gak ada ID-nya, gak bisa. Nggak ada ID-nya Nggak nggak ada bisa. ID-nya nggak. Tapi kan Penny Rose itu kan dari tadi kan kita ngomongin tentang properti dan juga dunia olahraganya. Sekarang kita pengen ngeliat Penny Rose untuk memimpin aerobik. Oh ya Allah. Kita memimpin aerobik. Aerobik, lu tau lagu aerobik nggak? Lagu apa? Pacar di Malangka aja. Kita gak usah aerobik kan? Gak usah pakai versi Seventeen. Si kasik gitu lagi paling Nah, sering. enggak, itu lagu nggak begitu naik. Oh, hip, Bagus. murah itu ya. Lagu aerobik. Loh, lagu aerobik tuh gitu-gitu biasanya. Oh, sik asik gitu. Si kasik bisa. Oh, iya, sik asik, Hip hip hura-hura juga bisa. Ayo dong, Isa. Saya gak bisa aerobik, Bu. Duduk mulu lu ah. Bingung ya? Dia kan bandnya membaca bingung. berita, Bapak jangan suka marah-marah. Tapi di Lagu sini kita dangdut aja mesti paling fun. gampang. Oh iya ya. Ayo. Jadi lagu masa. Si kasih. Jadi pacarku. Jadi kalau saya tuh biasanya namanya dance aerobic, jadi nggak kayak aerobik yang biasanya kan lebih berat, banyak lompat-lompat. Jadi kalau ini tuh ya lagu apa ya sebangsa ngedance juga, dance aerobic. Dance aerobic. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi bersama kedua bintang tamu kita setelah yang satu ini tetap di ada aja. Ya, kita masih membicarakan masalah pemberitaan yang bagus dari pembawaannya yang cantik-cantik dan andal, tetap di ada-ada aja.
Baik, sekarang kita lanjut lagi ngobrol ke sini bersama dua pembawa acara hebat. Tolong lebih serius nih soalnya ada pembawa acara serius. Agak Ya, bagus. lebih serius lagi. Musiknya juga. Nah, tapi kalau ngomongin tentang perjalanan sekarang ini, seandainya nih untuk Feni Rose, ada tawaran film atau apapun mau nggak sih? Mau aja nggak apa-apa. Kemarin juga sempat kan Sinetron ya? Pernah main ya? film numpang lewat doang. Itu pun nggak ada mukanya, pakai masker. Terus jadi ibu-ibu, ternyata kok kemudahan, jadi dipakai masker biar nggak kelihatan di film 5 cm itu. Oh. Terus ya ada sih yang nawarin, cuman belum cocok aja. Saya sih nggak masalah. Kalau sinetron cuman yang stripping agak mikir-mikir karena capek ya. Hebat tuh pemain sinetron. Tapi keuntungan menjadi pembawa acara infotainment beberapa waktu lalu tuh menurut Feni Rose apa keuntungannya? Keuntungannya ya, sebetulnya gini, kalau buat saya berita dari dunia selebritis itu sama seperti kita melihat kehidupan orang lain kan gitu. Orang lain yang kebetulan dia adalah selebriti dan ada di dalam sorotan kamera. Kalau buat aku sih kadang-kadang suka ngambil hikmah karena itu kan sebetulnya seperti pola-pola perilaku manusia gimana Iya. kalau orang Kok lagi antropologi disakitin. banget ini kayaknya, Ibu ya? Iya, kalau orang disakitin itu biasanya bagaimana? Lu ngerti gak antropologi? Lu ngerti gak? Iya. Nyampe gak? Jangan terlalu tinggi ya. Tadi jurusannya Ibu. Iya. Terus misalnya kalau ada perseteruan, aku cuma suka memperhatikan aja. Oh, orang tuh kadang-kadang suka miskomunikasi, suka karena persepsi yang berbeda, akhirnya mereka berantem. Ini cuma buat aku sih cuma ketawa-ketawa aja dan itu menjadi pembelajaran tentang kehidupan. Kalau buat aku loh ya. Gitu. Hei, menyimak nggak perlu baris. Ngapain lu baris? Emosi nih Ben ya. Upacara. Oke, tapi kalau untuk Isyana sendiri ya, melihat sekarang ini, seandainya dapat kesempatan menjadi pembawa acara, terus dapat tawaran untuk menjadi pembawa acara di luar negeri, mau atau enggak? Internasional. Sebenarnya udah pernah sih Terus? ditawarin untuk ya mungkin nggak internasional tapi di negara lain lah ya. Iya. Tapi kalau saya memang kembali lagi ke prioritas sekarang, saya lagi pengen punya banyak waktu sama anak. Kalau misalnya keluar negeri kan agak repot ya, nanti suami saya diboyong, kerjanya gimana, ya gitulah. Kasihan. Jadi lebih prioritasnya ke anak dulu. Tapi terkadang kan misalnya kita lagi ngobrol, pemirsa berita ini, terkadang berita yang kita omongin itu nggak sama dengan VT yang diputar itu, pernah nggak? Pernah, tapi ya kita improve aja bilang, oh ya tadi tuh bukan yang ini, nanti kita akan tayangkan berikutnya kan bisa di-improve gitu. Lebih tenang Salah aja deh. Fiti. Apa? Kayak pembawa acara infotainment suka salah Fiti kan? Iya, salah VT. Terus udah kita di Twitter, oh bego gitu. Lo kan bukan gue yang muter. Iya. Suka emosi. Oh Bapak curhat ya? Enggak. Enggak. Oh, Bapak sering banyak hatersnya ya di Twitter ya, Pak Apa? ya? Banyak hatersnya Oh, di saya Twitter. mah kalau ada yang kayak gitu saya langsung blok, Bu. Blok, report spam. Blok, report spam. Ya jadi nggak ribet ya? Ya iyalah, bye. Bye. Oke. Benar. Tapi kalau untuk Bopak sama Ayu sendiri nih, ya kan, menurut kalian pembawa acara infotainment di mata kalian tuh seperti apa sih? Dia dulu atau saya dulu? Ya, yang Istri, suami istri. dulu, yang atau apa katanya? Lo kalau nggak Anak Ami- rojak yang belagu dia dong. Cuma Ya, ngeledek begitu aja ya enggak, ngambek gede. lagian gini, ya silakan istri dulu. Lagi tadi Apa tadi kan kabar? Iya, iya, udah yang ceweknya dulu Ya. deh. Nanti Kalau suaminya menurut belakangan saya, ya. apa pembawa acara infotainment? Iya. Ya, saya sih nggak pernah benci, saya nggak pernah kesel gitu. Karena menurut saya mereka itu profesionalitas kerja gitu. Karena mereka yang ya memang tuntutannya harus seperti itu gitu. Jadi menurut saya ya nggak masalah mau dia ngatain, mau dia apa ya itu kan tergantung dari artisnya. Kalau misalnya artisnya emang banyak gaya ya wajar kalau diceletukin. Gitu. Bener ya. Kalau banyak Bener ya. gaya artisnya gitu Iya. kan. Tapi kalau kadang ada artis yang memang alim apa ya memang seorang host infotainment itu kan memang cerdas-cerdas, pintar-pintar Thank gitu. you. Jadi ada aja kadang yang diceletukin gitu kan. Tapi kalau Bopak juga pernah marah dengan salah satu infotainment bahkan ya Oh sampai iya? nge-broadcast gitu ya. Oh iya? Bapak ingat jangan keceplosan namanya. Oh my Jadi, god. Bapak sendiri kayak apa sih Pak? Kekesalan itu kayak apa sih? Gara-gara Ya diapain ini sih, bener Pak? lah sebenar kata Teh Ros. Lu pikir gua Teh Rosella? Jelas memang Terus. kalau kita nggak profesional memang kan akan kecebur ke wilayah itu sendiri kan. Iya. Bopak berapa kali ngalamin kayak gitu. Yang jelas kalau hati Bopak ini kan nggak bisa dibohongin sebetulnya kayak gini-gini nggak bisa pura-pura bilang A ya A bilang B Cewek ya B. banyak yang dibohongin malah.
Kalau itu ya. Itulah laki-laki. Hanya manisnya saja di bibir. Jadi nih gua Setelah bilang dibuang mau rasanya diambil jadi. lagi. Lu kata-apaan? Ngaca. Gue feeling jadi nih anak berdua feeling gue sih. Cocok ya. Pam buatin eksklusif dan nih anak kalau berdua lamaran. Live langsung. Sama Mbak Dini ntar dibuatin. Terus ngomong begini Pak Rojak sama Umi Kasum. Ayo nyinden. Cakep. Ayo dekatnya sama Kang Bajigur. Ngapain lu di studio adem begini pakai kacamata? Ngapain lu? Ih, kenceng banget tuh kena kuping gue. Terus Al lanjutin lagi terus. Ya udah begitu aja intinya. Tapi merasa terganggu nggak kalau ada pembawa acara infotainment kalau lagi ngatain atau apa gitu? Ya ada, cuman ya cuek aja. Waktu itu sebelum sama pembawa acaranya apa sama beritanya? Ya sama itu. Kalau saya suka lebih kebanyakan sebel sama beritanya. Kadang beritanya yang udah nggak perlu diberitain, tapi harus ditayangin lagi. Kayak muka yang nggak penting harus dipentingin lagi, ditayangin lagi. Ya menurut saya sih gitu ya, sudah masa lalu tidak usah diungkit-ungkit lagi. Kayak dia cakep aja kan gitu. Jadi nggak Bu Ayu, perlu. maaf Bu Ayu ini lagi ngomongin siapa sih? Tidak. tolong Adegan yang dong, mana sih Bu Ayu? Adegan yang mana yang naik mobil berdua itu? Ibu tahu aja. Ibu hafal ibu. Naik mobil berdua. Diem-diem. Ser. Di Bali jalan-jalan. Bukan lagi. Terus sekarang nanya-nanya gue sama anak gue. Ada kabar. Sabar Bu Ayu. Iya. Maksud saya udah ke laut aja lah. Iya. Tuh yang kayak gitu-gitu. Ibu boleh duduk ntar. Ya Saya sabar Bu. duduk kendang aja. Tapi ya memang kalau kita ngomongin tentang bintang tamu kita yang pasti setiap pekerjaan itu pasti punya resiko. Punya Ya baik itu dari segi penyiar ataupun membawa berita hiburan gitu ya, dan memang semua punya resiko. Tergantung kita bisa menyingkapi, dan yang pasti kita tidak boleh ketika menjadi pembawa acara kita tidak boleh menghakimi. Ya, karena belum tentu kebenarannya yang seperti kita lihat ya. Oke, baik, penjaga kasih. Bapak, jangan. Ayo yang ngasih. Kalau yang ngasih orang cakep, bunganya pasti wangi. Maksudnya gimana? Ini langsung. Terima kasih. Wangi sekali. Terima kasih juga untuk kedua bintang tamu saya. Terima kasih ya Ruben. Selamat menjalankan ibadah Terima puasa. kasih. Dan juga untuk Bapak. pemirsa selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Besok kita kembali lagi hadir di jam 2:30. Sampai ketemu lagi hanya di Ada Aja.